Selamat hari Minggu teman-teman. Apa kabar? Adakah sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber kehidupan, dan Tuhan Yesus Kristus, sumber keselamatan. Roh Kudus, sumber penghiburan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu dan mempersembahkan hidup serta pujian syukur kami ke hadirat-Mu. Terima kasih dan berkatilah ibadah dan pujian kami ini sebagai ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihat yang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadi tanda-tanda dalam palungannya. Salam salam. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik yang terkasih dan keluarga, saatnya kita mendengarkan titah. Hari ini kita masuk titahnya yang ke-10 dan artinya. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya,
atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sekali lagi kami bacakan. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Artinya adalah takut akan Allah, kasih kepadanya, jangan serakah, atau berikhtiar ingin memiliki kepunyaan sesama dengan melakukan segala tipu daya. Jangan menghasut serta memperdaya rumah tangga sesama, tetapi kita patut memberikan nasihat kepada mereka supaya tetap memelihara rumah tangganya, setia dan rajin melakukan tugasnya sehari-hari. Marilah kita memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu dan selamat Advent yang keempat. Hari ini kita akan belajar ayat hafalan. Ayat hafalan kita tertulis di dalam Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lukas 1 ayat 38. Nah adik-adik, sekarang kita sama-sama ya ucapkan ayat hafalan kita. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria,
Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lukas 1 ayat 38. Nah sekarang adik-adik sekolah minggu aja ya yang mengucapkan ayat hafalan kita. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Nah sekarang adik-adik, PR-nya adalah mari hafal ayat hafalan ini. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat menghafal. Baiklah adik-adik, saatnya kita masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami rindu disapa oleh firman Tuhan. Hadirlah Engkau di hati kami, di rumah, supaya kami boleh menikmati firman Tuhan, dapat memahaminya, dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, hari ini kita akan disapa dan diberkati oleh firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 1 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria.
sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selamanya dan selamanya. Tidak akan berkesudahan, kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan dilahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Wah, adik-adik, cerita langit yang luar biasa pada hari ini yang boleh memberkati kita. Bagaimana cerita awal kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik, tidak terasa ya, bulan ini kita banyak merayakan perayaan Natal. Dan sebentar lagi akan 25 Desember. Nah, 25 Desember adalah kelahiran Yesus. Dan cerita di Alkitab kita ini adalah cerita tentang bagaimana mulanya kisah kelahiran Yesus itu diceritakan. Nah, di sini tadi kita dengar Maria kaget ketika dia hendak bertunangan dengan Yusuf, lalu malaikat mengabarkan kepada dia, "Salam hai Maria." Ya, kata si malaikat kepada Maria. Lalu malaikat mengatakan, "Sesungguhnya akan lahir dan dari kandunganmu." Adik-adik, coba bayangkan, Maria yang mau bertunangan, Maria yang akan mau menikah, lalu tiba-tiba dia dikabarkan kalau dia sedang hamil. Dia akan mengandung dan melahirkan. Wah, itu adalah cerita yang lucu bagi orang yang tidak memahami. Tapi adik-adik, lihat. Maria yang sama sekali tidak paham apa arti perkataan daripada malaikat, dia tidak membantah. Ketika dikatakan, sesungguhnya, kata Maria kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Nah, adik-adik, itu lelucon bagi orang yang tidak percaya. Tetapi lihat bagaimana sesuatu yang tidak mungkin diceritakan kepada Maria, dan Maria tidak mau membantah, tidak mau mengatakan, wah aku gak mau. Adik-adik kebayang gak? Kalau seorang anak gadis tiba-tiba dia hamil, belum bersuami, wow, itu akan disebut menjadi bahan omongan. Kenapa? Kok hamil, belum bersuami? Nah kan, tapi mari kita lihat respon Maria. Maria punya respon yang luar biasa. Dia katakan di ayat berapa ya? Di ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Adik-adik, kita belajar dari Maria. Sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi atas kita, kalau Allah berkehendak, itu mungkin terjadi. Ya, mungkin terjadi. Bagaimana sesuatu yang besar akan terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana sesuatu peristiwa yang besar bisa terjadi dalam kehidupan kalian, kalau kita yakin, kita menuruti apa yang Tuhan katakan. Di sini Maria nurut loh adik-adik. Dia menurut. Apa kata malaikat? Jadilah padaku sesuai dengan apa yang kau katakan. Wow.
Luar biasa kan? Luar biasa adik-adik. Nah, adik-adik, kakak mau mengajak kalian. Di dalam momen perayaan Natal ini, kakak mengajak kalian satu kisah sejarah. Sejarah terbesar di dalam dunia ini adalah peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Nah, di sini diceritakan sejarah itu. Bagaimana peristiwa itu akan terjadi. Adik-adik, sebentar lagi kita merayakan Natal. Natal adalah perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Atau kalau kita bilang biasanya apa? Ulang tahun. Nah, kalau adik-adik biasanya ulang tahun, siapa yang dapat kado? Kalian atau mamanya? Yang dapat kado siapa? Kalian. Kalau kalian yang ulang tahun. Nah, kali ini kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus, menyambut perayaan ulang tahun Tuhan Yesus. Ayo, kasih kado yang terbaik untuk Tuhan. Kasih kado yang the best darimu. Kado apa sih, Kak? Nah, apa yang Tuhan mau? Kalau kita memberikan sesuatu kado kepada Tuhan Yesus, Tuhan gak minta yang mewah. Tidak. Tuhan minta satu. Apa? Hatimu. Tuhan minta hatiku. Hatiku adalah kado terbaik untuk Tuhan. Hatimu adalah kado terbaik untuk Tuhan. Karena itu, ayo, mari jaga hatimu, jaga hatiku, supaya hati kita senantiasa penuh ucapan syukur. Hati kita senantiasa bersih. Hati kita senantiasa kudus, tidak bernoda. Kak, gimana hati nggak bernoda? Ya, adik-adik, siapa yang sering melawan sama mama? Tangannya ke atas. Nah, pasti semuanya pernah. Kakak juga pernah. Siapa yang pernah melawan sama guru? Tangannya ke atas. Ayo, jangan malu-malu. Ngaku sama Tuhan Yesus. Kalau kita pernah ngelawan mama, kita pernah melawan guru. Siapa yang pernah malas belajar? Siapa yang pernah malas mengerjakan tugas? Nah, adik-adik, ketika kita ngelawan mama, ketika kita melawan guru, ketika kita malas ngerjain tugas, itulah ciri-ciri hati yang kotor. Nah, sekarang Tuhan Yesus mau hatimu, hati kakak, hati yang bersih. Nah, adik-adik, kakak ada satu ngajak pilihan ke kalian. Kakak punya kado. Nih ada kado. Cantik nggak? Cantik dong. Ya, cantik. Siapa yang mau kado ini? Ada yang mau nggak? Pasti kalau kalian dengar di sini langsung, saya mau, Kak. Oke, mau. Kakak kasih. Tapi tunggu dulu. Tunggu dulu. Bener nggak kamu mau? Coba lihat isinya apa. Kain lap yang sudah kotor belum dicuci. Bau, serius bau. Oke. Adik-adik, sekarang kakak tanya. Kalau kita di hari Natal ini, di hari penyambutan Natal ini, dengan bungkus yang cantik, mewah, nih, mewah banget. Tapi ketika di dalamnya kain yang busuk, kalau dikasih ke kalian, kira-kira kalian masih mau nggak? Masih mau nggak kalau kalian dikasih? Saya rasa nggak ada yang mau. Nah, adik-adik, hati kita kalau kotor, cantik di luar seperti ini, tetapi ketika kita di dalamnya hatinya itu kotor, luarnya bagus, kita punya baju yang cantik, didandani cantik-cantik, tetapi di dalamnya kotor, kira-kira ada yang mau nggak? Gak ada. Tuhan Yesus pun gak mau kalau hatimu kotor.
Tuhan Yesus mau menerima kita walaupun hati kita kotor, tetapi Tuhan Yesus mau berhenti dan bersihkan. Berhenti malas, berhenti melawan, berhenti ngelawan mama, ngelawan guru, berhenti. Dengan berhenti melakukan yang jahat, hati kita bersih. Begitu. Nah, adik-adik, kakak percaya kalian tidak mau lagi dapat kado tapi isinya kain kotor. Kakak percaya kalian mau kadonya bagus, dalamnya juga bagus. Sekarang persiapkan dan bungkus kadomu yang bagus untuk Tuhan Yesus. Kadonya adalah hatimu, hati kakak. Itulah kado yang akan kita persiapkan. Sama seperti Maria, dia memberikan hatinya bersih. Tuhan, jadilah padaku seperti yang Engkau mau. Kalau kita mengatakan jadilah padaku seperti yang Engkau mau, yang Tuhan mau dalam hatimu, yang Tuhan mau dalam hatiku adalah hati yang taat. Seperti Maria, taat, turut. Adik-adik, kakak percaya kalian bisa menjadi anak yang hebat, memberikan kado terbaik untuk Tuhan Yesus, hati yang bersih. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh belajar tentang arti sebuah ketaatan. Tuhan, kami mau seperti Maria menjadi taat. Kami mau sekarang taat pada mama, taat pada papa, taat pada guru, dan taat pada Tuhan. Kami mau hati kami dibersihkan. Hati kami adalah kado terindah yang akan kami berikan dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sangat diberkati. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Tuhan begitu mencintai kami, memberkati kami, dan memberikan kami napas kehidupan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Kiranya Tuhan yang memberkati, jadikanlah mereka semua menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa melakukan firman-Mu dan senantiasa taat kepada orang tua. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Tuhan juga yang memakai mereka secara luar biasa, supaya mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memperkenalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan anak-anak. Dan juga semua orang tua dari anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, Tuhan juga yang memberkati kesehatan, memberkati pekerjaan, supaya boleh Tuhan itu semua menjadi cara Tuhan
mencukupkan apa yang perlu bagi anak-anak sekolah minggu. Biarlah mereka menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, orang tua yang bertanggung jawab memperkenalkan dan mengajarkan Tuhan Yesus dalam kehidupan semua anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberkati. Biarlah negara kami ini menjadi negara yang adil, makmur, dan senantiasa takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita mengumpulkan persembahan. Hubere doon, hubani harajaon inai bata. Ijon adong huboan Tuhan, galangan migoluku nadopi beremu. Sadia maharga di Tuhan, marimbang pasu-pasu nadopi beremu. Jalma Tuhan, malas mauhurmu. Ijon adong huboan Tuhan, galangan nigoluku nadopi neremu. Sadia maharga di Tuhan, marimbang pasu-pasu nadopi neremu. Jalma Tuhan, malas mauhurmu. Baiklah adik-adik, kita berdoa bersama untuk persembahan yang sudah kita persembahkan. Terima kasih Bapa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan memberkati menjadi persembahan yang harum. Berkati juga setiap anak-anak yang sudah memberi, apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, diberkati. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Yesus asomani. O Yesus asomani hanami haganu, pasada uhur nami asetorang ganu, seng boida lanan nami salakan netorsa, dopam hasoman nami torang agehuza. Amin. Adik-adik di rumah, terimalah berkat daripada Tuhan Allah. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghuburan daripada Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Papa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom kepada kita semua, keluarga yang di rumah. Dari Pematang Raya Kompleks Agustais, saya mengucapkan selamat Advent kepada kita. Biarlah nama Kristus, Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Kami percaya Tuhan Yesus masih memberkati dan memelihara kehidupan kita. Selamat berkarya, selamat peduli pada kehidupan, selamat beriman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.